Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Masito. Saya dari kelas C23 S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan hakikat ibadah. Pengertian hakikat ibadah: secara bahasa, tunduk atau merendahkan diri. Secara istilah atau syara, suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintahnya, merendahkan diri kepada Allah SWT dengan kecintaan yang sangat tinggi dan mencakup atas segala apa yang Allah ridhoi, baik yang berupa ucapan atau perkataan maupun perbuatan batin. Jadi, ibadah merupakan satu kata yang mencakup segala hal yang dicintai oleh Allah SWT dan diridhoinya, baik itu perkataan ataupun perbuatan, perkara dohir ataupun batin. Macam-macam ibadah. Dilihat dari segi umum dan khusus, maka ibadah dibagi dua macam. Yang pertama, ibadah qosoh adalah ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan dalam nas atau dalil dasar hukum yang jelas, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah ammah adalah semua perilaku baik yang dilakukan semata-mata karena Allah SWT, seperti bekerja, minum, makan, dan tidur, sebab semua itu untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan jasmani, supaya dapat mengabdi kepadanya. Ditinjau dari kepentingan perseorangan atau masyarakat, ibadah ada dua macam. Yang pertama yaitu ibadah wajib atau fardu, seperti sholat dan puasa. Yang kedua ibadah ijtimai, seperti zakat dan haji. Dilihat dari cara pelaksanaannya, ibadah dibagi menjadi tiga. Yang pertama ibadah jasmaniyah dan ruhiyah, sholat dan puasa. Yang kedua ibadah ruhiyah dan amaliyah atau zakat. Yang ketiga ibadah jasmaniyah, ruhiyah, dan amaliyah, yaitu pergi haji. Ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya, ibadah dibagi menjadi 4. Yang pertama ibadah yang berupa pekerjaan tertentu dengan perkataan dan perbuatan seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua ibadah yang berupa ucapan seperti membaca Al-Quran, berdoa, dan berzikir. Yang ketiga ibadah yang berupa perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya seperti membela diri, menolong orang lain, mengurus jenazah, dan jihad. Yang terakhir ibadah yang berupa menahan diri seperti ihram, berpuasa, dan itikaf atau duduk di masjid. Syarat diterimanya ibadah. Yang pertama ada ikhlas. Ikhlas merupakan salah satu makna dari syahadat bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, yaitu agar menjadikan ibadah itu murni hanya ditujukan kepada Allah semata. Yang kedua ada al-ittiba. Al-ittiba atau mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu dari makna syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yaitu beribadah harus sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Setiap ibadah yang diadakan secara baru yang tidak pernah diajarkan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad, maka ibadah itu tertolak. Peran ibadah dalam kehidupan. Sebagai seorang hamba, manusia mempunyai tanggung jawab untuk mengabdi kepada Allah SWT. Pengabdiannya itu tercermin melalui ibadah yang dikerjakannya. Secara khusus, ibadah yang dikerjakan dengan diiringi sifat mulia seperti sabar, ikhlas, istiqomah, dan penuh kejujuran. Dengan ketulusan niat semata-mata hanya karena Allah ternyata memiliki manfaat yang begitu besar dan baik bagi mereka yang mengerjakannya. Sebab itulah ibadah menjadi penentu bagi kehidupan seorang insan. Sifat agama Islam bersifat teguh dan tidak berubah. Syariat yang Allah tetapkan tidak akan berubah. Tidak ada yang kurang lengkap atau yang salah dalam syariat Allah. Adapun yang berkembang dalam fikih Islam itu adalah ijtihad. Masing-masing ulama berijtihad sesuai dengan keadaan dan perkembangan semasa, dengan syarat tidak berlawanan dengan nas yang telah ada dalam Quran dan Sunnah.
Secara umum, ibadah dapat berperan sebagai alat untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai insan diciptakan Allah khusus untuk mengabdi kepadanya, dan segala ibadah yang dikerjakannya itu semata-mata demi mendapatkan keridhoannya, yang pelaksanaannya diiringi dengan kesempurnaan sifat yang mahmudah. Hikmah yang dapat diambil diantaranya adalah tidak syirik, memiliki ketakwaan, terhindar dari kemaksiatan, berjiwa sosial, tidak kikir, terkabul doa-doanya, memiliki kejujuran, berhati ikhlas, memiliki kedisiplinan, sehat jasmani dan rohani. Mungkin segitu dari saya tentang penjelasan materi hakikat ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.